Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah karena dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira, sungguh jika manusia berusaha menghitungnya tidak akan pernah bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekiranya lautan menjadi tinta, ranting-ranting dahan pohon menjadi penanya, kemudian manusia berusaha menuliskan nikmat, kekuasaan, kemuliaan Allah, tidak akan pernah bisa selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kemudian didatangkan sejumlah lautan sebanyak lautan semula lagi, Masya Allah, maka sungguh kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita selanjutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi, kita menyatakan di depan Allah, kita bersumpah, sungguh tidak ada sembahan yang patut kita ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang lain. Wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi, kita menyatakan, kita bersumpah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan hamba Allah, la nabiyya wala rasula ba'dahu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca salawat di pagi hari minimal 10 kali, di sore hari minimal 10 kali. Monggo silahkan masing-masing. Saya menyampaikan, saya berbicara, ibu dan bapak, adik-adik bisa mengiringi dengan salawat di dalam hati masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. Juga mudah-mudahan Allah meridhai sebagaimana janjinya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai para sahabat, khususnya 4 khalifah yang mulia, Khulafaur Rashidin, Sayyidina Abi Bakar, Umar bin Khattab, Uthman wa Ali. Semoga juga tercurah kepada para sahabat yang lainnya. Masya Allah, sampai Rasul meninggal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seto wafat, maka para ulama menulis ada 120.000 lebih sahabat yang menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergantian sahabat dan sahabiyah. Padahal mereka disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka, para sahabat yang mulia, orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin, para muhajirin, wal ansar, ansar. Masya Allah, Jamaah Baitul Hidayah, ada yang termasuk al-muhajirin? Tidak ada ya? Ada yang anggota al-ansar? Kalau KP Ansor bisa ya. Kalau al-ansar tidak juga. Masya Allah. Ujungnya Allahu Akbar, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, kalau kita menyebut gelar kita, saudara kita menyebut gelar kita, entah kesarjanaan, entah kebangsawanan, mungkin berani-berani saja. Raden, Raden Mas, Raden Ajeng,
dan seterusnya, profesor, doktor, dan seterusnya. Adakah yang berani menempelkan dalam namanya radhiyallahu anhum? Masya Allah. Hanya wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meridai mereka. Allahu Akbar. Al-Muhajirin, Al-Ansar. Allah meridai mereka, dan Allah telah menyediakan, wa a'adda lahum, Allah telah menyediakan untuk mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalam surga selama-lamanya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah yang disebut Allah dzalikal fawzul azim, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang tidak terkira, bukan kemenangan biasa, kemenangan yang paling agung. Ya Allah, terus kita bukan anggota Al-Muhajirin, bukan pula Al-Ansar. Terus bagaimana nasib kita? Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah izinkan kita termasuk golongan yang ketiga. Orang-orang siapa saja, alladzina siapa saja yang ittaba'uhum mengikuti mereka, mengikuti jejak dua kelompok besar itu, mengikuti mereka, mengikuti ibadah mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti komitmen mereka, mengikuti akhlak mulia mereka, biihsan, dengan baik, dengan sempurna, hingga Allah mengizinkan kita termasuk golongan yang Allah ridhai. Amin, insyaallah. Ibu dan bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam untuk mereka semua, Allah mengajarkan kepada kita, selepas kita melakukan satu ibadah, satu kebaikan, maka Nabi Ibrahim ditulis, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bersama Nabi Ismail, bersama dengan keluarganya, mengucapkan doa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail terus meninggikan bangunan Ka'bah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berdua selesai meninggikan itu, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka izinkan saya mengawali
kajian pagi ini selepas Ramadan. Ini tanggal 3 Syawal 4, Masya Allah, 4 Syawal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah ibu, bapak, ibadah kami semuanya, insyaAllah. Sungguh innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau maha mendengar kekurangan kita, kesalahan kita, ketidaksempurnaan ibadah kita. Sungguh ya Allah, hanya satu yang kita pinta, Allah menerima. Kita tidak tahu seberapa persentase yang Allah terima. Kita serahkan pada Allah. Semoga Allah menerima. Ibu bapak, para ulama, saya kutip diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tanda diterimanya amal ibadah, tanda diterimanya amal ibadah adalah melahirkan amal ibadah berikutnya. Salat subuh yang kita lakukan barusan, alhamdulillah. Salat sunnah sebelumnya, alhamdulillah. Salat tahajud dan kebaikan-kebaikan lainnya yang terus kita minta kepada Allah, semoga Allah menerimanya. Maka kita tandai dan kita nyuwun kepada Allah, semoga melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Alhamdulillah, setelah subuh kemudian kita berzikir, setelahnya kita ada di majlis ilmu, setelahnya nanti insyaallah kita niat salat isyraq, salat duha, dan seterusnya. Karena ketika kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan kita dalam kebaikan-kebaikan, Allahu Akbar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu atau idza aradallahu khairan bi'abdin, jika Allah menghendaki khairan, kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan tak terhingga, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakan ia. Allah akan merekrut ia sebagai pekerja Allah, sebagai pegawai Allah. Masya Allah. Para sahabat yang ada di sekeliling Rasul pun bertanya-tanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merekrut manusia, hambanya menjadi pekerja Allah? Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan menolong ia hingga ia senantiasa melakukan kebaikan, hatta hingga datanglah kematian baina yadaih, kematian datang di hadapannya, Allah membimbing ia tetap dalam kebaikan. Masya Allah. Ibu dan bapak, tidak mudah untuk bertahan terus dalam kebaikan-kebaikan. Saya mendengar langsung dari saudara saya, ini Masya Allah, beliau seorang penulis. Beliau hadir di kota Gaza, Palestina, yang Masya Allah ya, ini sudah berapa hari, luar biasa. Media sekarang sudah sangat terbuka. Ibu bapak, adik-adik bisa menyaksikan
betapa dahsyatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing ini. Penjajah memperlakukan kepada negara yang dijajah sedemikian rupa, dan itu tidak ada di negara yang lain. Luar biasa. Amanat undang-undang kita mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ternyata ada di depan kita. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, saudara saya ini, ya, saudara Mas Mukti Hasan juga, seorang penulis, Mbak Sinta namanya. Mbak Sinta itu cerita di depan kami, ketika sampai di sana, datang masuk waktu azan. Saya agak lupa zuhur apa asar. Azan tiba, kemudian rombongan Indonesia ini bertanya, di mana tempat wudunya? Sebagaimana biasa, karena bukan penduduk situ, maka saat datang ke sebuah tempat, sebuah masjid, yang ditanya pertama biasanya apa? Tempat wudu. Ngatain gitu? Ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ditunjukkan. Sementara rombongan Indonesia berwudu, saudara-saudara kita di Palestina tidak ikut wudu. Hampir semuanya tidak ada yang wudu. Terusik juga. Beliau sebagai seorang penulis ada rasa penasaran yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Beliau bertanya, mohon maaf, kok kami nggak menyaksikan saudara-saudara Palestina berwudu sebagaimana kami? Usut punya usut, ternyata mereka ngaku akhirnya bahwa mereka berusaha selalu dalam keadaan bersuci. Karena apa? Sewaktu-waktu bom, roket, rudal datang tanpa izin kan? Bom datangnya pakai izin nggak? La haula wala quwata illa billah. Bukan satu dua, tapi masya Allah, ya. Belum lama di salah satu video yang dikirim oleh saudara kita Pak Abdullah Onim, pernah dengar nama ini mungkin ya? Itu sedang wawancara, tiba-tiba dong, ini ada suara dentuman bom dan kameranya ikut bergoyang. Dan itu setiap hari, setiap saat. Masya Allah. Ibu dan bapak, adik-adik, apa pernyataan mereka? Saudara kita di Palestina mengatakan, dan kami berharap saat bom itu jatuh boleh jadi menimpa di antara kami dalam keadaan berwudu, bersuci. Kami belum batal. Masya Allah. Teringat oleh kita seorang sahabat yang bunyi telapak kakinya, bunyi terompahnya sudah sampai di surga. Tentu semua mafhum. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bunyi terompahnya sudah sampai di surga. Ternyata ketika para sahabat yang lain mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata diketahui kunci rahasianya. Sahabat Bilal bin Rabah berusaha tidak pernah batal. Sekali batal beliau berwudu ulang, dan selesai wudu beliau salat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Ibu dan bapak, tidak mudah untuk bertahan, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak mudah. Hanya bagi mereka yang Allah kehendaki kebaikan,
hanya bagi mereka yang Allah bimbing dalam kebaikan, hanya bagi mereka yang Allah cintai, hanya bagi mereka yang Allah ridhai. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, mudah-mudahan Ramadan yang selama 30 hari kemarin kita jalani dengan penuh kesungguhan, mudah-mudahan hari-hari selanjutnya penuh dengan taufik, pertolongan, cinta, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izinkan saya mengingatkan diri saya dan semua jamaah bagaimana agar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ini benar-benar terwujud. Wala yazalu abdi, dan tidak henti-hentinya hambaku yataqarrabu ilayya, yataqarrabu, terus menerus mendekat, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah sunnah setelah ibadah wajib, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Masya Allah, hingga aku Allah mencintai dia. Ibu bapak, kalau kalimat itu kita ubah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada kami hingga Engkau memberikan taufik, pertolongan, kami terus la yazalu, tidak henti-henti, yataqarrab atau nataqarrab, kami terus mendekat kepadamu, bin nawafil, dengan ibadah sunnah setelah ibadah wajib, hatta, hingga tuhibbuna, hingga Engkau mencintai kami. Kita boleh berdoa demikian, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami hingga kami terus menerus Engkau tolong, mendekat kepadamu hingga Engkau mencintai kami. Masya Allah. Ibu dan bapak, adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kalimatnya dalam hadisnya, hadis qudsi riwayat Imam Muslim, hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai hambaku, Masya Allah, ketika aku Allah mencintai jamaah Baitul Hidayah, kuntu sam'ahu, aku Allah menjadi pendengaran baginya, alladzi yasma'u bihi, yang Allah memberikan pertolongan, ia menjadi pendengaran bagi hamba Allah itu, yang ia mendengar dengannya. Wasam'ahu wa basarahu, aku Allah menjadi penglihatan baginya, alladzi yubsiru bihi, yang ia melihat dengan penglihatan itu. Wa yadahu, Allah menjadi kedua tangannya, allati yabtishu biha, yang ia melakukan aktivitas dengan dua tangan itu. Wa rijlahu, Allah menjadi kakinya, yang ia yamshi biha, melangkah dengan dua kaki itu. La haula wala quwata illa billah. Ibu dan bapak, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki ada di dalam pengawasan, ada di dalam pertolongan Allah. Maka kita yakin ketika Allah mencintai kita,
Ketika Allah mencintai kita, maka insya Allah Allah menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki kita dalam semua aktivitas kita. Allahu Akbar. Puncaknya, wa inis, kata Allah, ketika hamba itu memohon kepadaku, maka Allah akan memberikan apa yang ia minta. Dan ketika ia memohon perlindungan kepadaku, maka Allah akan memberikan perlindungannya. Masya Allah. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agar Allah selalu mencintai kita? Bagaimana agar Allah senantiasa membimbing kita? Bagaimana Allah senantiasa memberikan taufik, pertolongan, hidayah kepada kita? Yang pertama, pastikan keyakinan kita terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak goyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Bilqawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan Allah akan meneguhkan, Allah akan mengokohkan, Allah akan menolong hamba-hambanya yang amanu, yang yakin, yang beriman, yang percaya, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang kokoh. Bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan keyakinan kita, istiqamah kita, komitmen kita di dunia hingga di akhirat. Allahu Akbar. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang profesor yang menceritakan tentang seekor burung yang ia pelihara. Burung ini yang bisa menirukan ucapan. Ketika profesor mengatakan apa, burung ini mengikuti. Burung apa itu? Ya, burung beo atau burung yang sejenisnya yang bisa menirukan ucapannya. Tuan rumah masuk, assalamualaikum, burung ini akan menjawab waalaikumsalam, begitu dan seterusnya. Subhanallah, ikut subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, masya Allah. Ya, burung yang dipelihara oleh seorang muslim yang taat, maka ucapan-ucapan yang dicontohkan ucapan kebaikan. Allahu Akbar. Tapi hari itu beliau bersedih. Beliau cerita di depan para mahasiswa, beliau bersedih. Bagaimana enggak sedih? Qadarullah, burung itu tertabrak. Ya, ada kecelakaan. Wallahu a'lam. Setelah tertabrak, tersengal-sengal nafasnya, sakaratul maut. Tapi profesor tadi menunggu-nunggu. Burung itu tidak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebagaimana kebiasaan yang ia jumpai kalau hari-hari biasa saat burung itu masih sehat. Ya Allah, sang profesor mengatakan, lah, ini burung sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu. Ternyata saat kematian tiba, burung tadi nggak bisa mengucapkannya. La haula wala quwwata illa billah. Memang tidak dihisab
tapi jadi pelajaran untuk kita betapa tidak mudah kita terus dalam istiqamah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nyuwun kepada Allah, semoga Allah mengokohkan iman kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Surat Ibrahim ayat 27. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau berarti kita harus senantiasa mengoreksi iman, keyakinan, istiqomah kita, kekuatan kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kalimatnya hampir sama, liyusabbital ladzina amanu, agar Allah mengokohkan, agar Allah meneguhkan, agar Allah menjaga istiqamah, agar Allah menjaga komitmen kita. Inilah cara Allah menunjukkan cintanya kepada kita, hamba-hamba Allah. Allah berfirman, katakan ya Rasulullah, nazzalahu ruhul qudus. Jibril alaihi salam telah menurunkan Al-Quran min rabbika, dari Allah Tuhanmu, bil haqq, yang isinya adalah kebenaran. Alhamdulillah, kita berbahagia, bersyukur kepada Allah, satu-satunya kitab Allah yang orisinal, tidak berubah selamanya, adalah Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Allah menyebutkan yang pertama, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, untuk meneguhkan sikap orang-orang yang beriman, untuk menolong agar orang-orang beriman tetap istiqamah. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, adik-adik yang saya cintai karena Allah, yang kedua, agar Allah membimbing kita senantiasa istiqamah, agar Allah menolong kita, agar Allah mencintai kita, teruslah bersama Al-Quran. Teruslah bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Ramadan mengajarkan kepada kita, Masya Allah, ada yang khatam sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Semangat bersama Al-Quran luar biasa. Itu sudah sampai puncaknya. Kita nggak pernah bosan. Lisan ini terus mengucap firman Allah. Mata ini dibuat kuat oleh Allah. Punggung ini tegak, bertahan berlama-lama dengan Al-Quran. Bagaimana setelahnya? Mudah-mudahan, karena kita berharap Allah menurunkan cintanya untuk kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau ingin meraih cinta Allah,
maka dekat-dekat dengan Allah. Jika engkau ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar kalam Allah, maka dekat-dekat dengan Al-Quran. Teruslah bersama Al-Quran. Allah akan mengokohkan jiwamu, Allah akan meneguhkan istiqomahmu, Allah akan menguatkan istiqomah kalian. Masya Allah. Ibu dan bapak, setiap tahun 20.000 lebih hufaz hadir di tanah Gaza, Palestina. 20.000 lebih wisuda penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Sehingga para ulama mengatakan, sejak diambil secara paksa negeri Palestina, negeri para nabi, 1948 hingga hari ini, hanya wilayah Gaza, Gaza, ini tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i, hanya wilayah Gaza yang belum bisa tersentuh oleh Palestina, oleh Israel, oleh Yahudi Zionis Israel itu. Yang lain sudah diambil secara paksa. Awalnya Palestina utuh, kemudian PBB dengan sekutunya membuat konspirasi, Palestina diambil 50% untuk negara asing ini. Belum ada negara yang bernama Israel sebelumnya, tiba-tiba dibuatkan di situ. Ya Allah. Kan tadinya pilihan-pilihan di Afrika, di Amerika, di Palestina. Yang dipilih di Palestina. Ya alasannya dibuat-buat. Jadilah negara Israel, Zionis, dan mengambil terus wilayah Palestina. Ya Allah. Sampai sekarang hanya tinggal Gaza, kemudian tepi barat, dan sebagian Yerusalem. Yang tersisa tinggal itu. Allahu Akbar. Kita dengarkan, kemudian para ulama mengatakan, di antara rahasianya, karena mereka ditolong Allah, mereka terus bersama Al-Quran. Bismillah, kita negeri tercinta Indonesia, kita tidak tahu bagaimana akhir negeri ini. Ya, fenomena yang ada di depan kita juga sudah semakin tampak. Begitu banyak tenaga kerja asing dan seterusnya yang datang ke negeri kita, dan itu hampir terjadi mirip di awal-awal Palestina. Migrasi besar-besaran dari luar ke daerah Palestina, dan sekarang menjadi penjajah penguasa di sana. Allahu Akbar. Maka kita berharap kepada Allah, kita terus dikuatkan bersama Al-Quran, insyaallah. Ini yang kedua. Yang pertama, kokohkan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, terus bersama Al-Quran. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, teruslah dalam amal kebaikan. Teruslah dalam amal kebaikan. Teruslah bersama dengan komunitas yang melakukan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan teruslah bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Teruslah dalam komunitas orang-orang yang baik. Teruslah dalam komunitas orang-orang istiqamah. Teruslah bersama dengan orang-orang yang komitmen
kepada Allah. Ibu dan bapak, paling tidak kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, dengan jamaah Baitul Hidayah, paling tidak saat azan terdengar kita merasa nggak enak, karena yang lain berangkat ke masjid, masa kita sendirian. Bayangkan kalau teman-teman kita, naudzubillah, teman-teman akrab kita, orang-orang yang nggak baik, azan terdengar, qomat terdengar, tidak beranjak. Saya nggak yakin kita bisa izin, kemudian kita, maaf saya duluan, oh yang lain nggak ada yang beranjak. Pastikan teman-teman kita, teman-teman akrab kita, komunitas kita adalah komunitas orang-orang istiqamah. Mudah-mudahan kalau kita bersama dengan orang-orang istiqamah, kita terbawa dalam kebaikan mereka. Yang terakhir, yang keempat, teruslah dalam doa-doa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, doa ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkan ya Allah, kokohkan hati kami untuk terus di dalam Islam, di dalam agama ini. Masya Allah, kalau Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja berdoa demikian, apalagi kita. Kita nyuwun kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan iman kita, mengokohkan istiqomah kita, mengokohkan komitmen kita, mengokohkan keyakinan kita, sehingga ujungnya insya Allah Allah mencintai kita. Hingga ketika Allah mencintai kita, Allah menjadikan kita husnul khatimah insya Allah. Ibu bapak, ada rahasia yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selepas Ramadan. Man shoma Ramadana, siapa yang saum Ramadan sebulan penuh, thumma atba'ahu, nah ini, kemudian ia ikuti, ia lanjutkan sittan, 6 hari min Syawal, selama bulan Syawal, maka ia dihitung oleh Allah seolah puasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita, menguatkan kita untuk bisa saum 6 hari di bulan Syawal insya Allah. Tapi sepertinya hari ini belum mulai ya. Ada teh manis dan ada ponggol ya. Bismillah, mudah-mudahan besok kita niatkan ya, insya Allah. Nanti panitia menyediakan teh manisnya menjelang maghrib saja, insya Allah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan Allah menerima semua yang kita lakukan. Allah mengokohkan iman kita, Allah mencintai kita, Allah menjadikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.